Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nas yang akan kita renungkan kali ini adalah dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Adapun tema yang akan kita renungkan sehubungan dengan nas ini adalah bersatu untuk bersaksi. Mari kita mulai renungan kita ini dengan membaca secara seksama nas kita kali ini. Saat ini sedang saya tayangkan nas kita termaksud, yaitu dari 1 Korintus 1 ayat 10 sampai 17. Yang saya ambil dari Alkitab Bahasa Indonesia versi Bahasa Indonesia Sehari-hari. Silahkan video ini di stop dulu pada layar yang menayangkan nas kita ini. Dan silahkan nas kita ini kita baca dengan seksama. Kita akan memulai renungan kita ini dengan merenungkan ayat-ayat yang akan menjadi ayat pembimbing di dalam kita merenungkan nas kita kali ini. Ayat-ayat pembimbing kita kali ini adalah dari Yohanes 17 ayat 20 sampai 23. Tuhan Yesus sendirilah yang berfirman di ayat-ayat pembimbing ini. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu, aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Secara tersurat dan tersirat dari keempat ayat ini, kita mengetahui beberapa hal penting berikut yang akan membimbing kita di dalam merenungkan nas kita kali ini. Hal penting pertama adalah Tuhan Yesus sendiri menyatakan bahwa mereka, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus, dan aku yang adalah Tuhan Yesus sendiri, dan Bapa yang adalah Bapanya Tuhan Yesus yang ada di surga, adalah satu. Ayat 21, 22, dan 23 secara tersurat dan tersirat dengan jelas menyatakan hal ini. Ayat 21 dan 23 secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa pada saat kesatuan di antara mereka, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus, aku yang adalah Tuhan Yesus dan Bapa yang adalah Bapanya Tuhan Yesus yang ada di surga terjadi, maka pada saat itu dunia percaya bahwa Tuhanlah yang telah mengutus Yesus. Dunia tahu bahwa Tuhan telah mengutus Yesus. Dunia tahu bahwa Tuhan mengasihi Yesus dan Tuhan mengasihi mereka, yaitu umatnya, yaitu umat Tuhan. Poin penting berikut untuk membimbing kita termasuk dari ayat 23 secara tersurat dan tersirat. Firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka, yaitu umat Tuhan, memiliki kasih yang dalam bahasa Yunaninya agapao, yang datangnya dari Tuhan. Bahwa aku yang adalah Tuhan Yesus juga memiliki kasih agapao ini yang datangnya juga dari Tuhan. Berdasarkan Galatia 5 ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, yang di dalam bahasa Yunaninya adalah agape, yang adalah kata yang memiliki akar kata yang sama dengan agapao,
yang secara tersurat dan tersirat menunjukkan kepada kita bahwa kasih, bahwa agape, agapao, ini hanya dapat diproduksi oleh Roh Kudus, yang dengan demikian kita mengerti bahwa kasih yang dimiliki oleh mereka, yaitu umat Tuhan, yang datangnya dari Tuhan itu, demikian pula kasih yang dimiliki oleh aku, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang datangnya juga dari Tuhan itu, hanya dapat diproduksi oleh Roh Kudus yang sama. Dengan demikian, salah satu penafsiran dari ayat 23 di Yohanes 17 ini adalah Roh Kuduslah yang menyatukan antara mereka, yaitu umat Tuhan, aku, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dan Bapa, yaitu Allah Bapa di surga. Dengan demikian, ayat 21 dan 23 secara tersurat dan tersirat dapat pula ditafsirkan sebagai Roh Kudus Tuhanlah yang membuat dunia percaya bahwa Tuhanlah yang telah mengutus Yesus. Roh Kudus Tuhanlah yang membuat dunia tahu bahwa Tuhan telah mengutus Yesus. Roh Kudus Tuhanlah yang membuat dunia tahu bahwa Tuhan mengasihi Yesus dan Tuhan mengasihi mereka, yaitu umat-Nya, umat Tuhan. Mengerti dengan jelas akan ayat-ayat pembimbing ini, mari kita renungkan nas kita. Poin pertama yang akan kita renungkan dari nas kita adalah bersatu itu adalah kesaksian itu sendiri. Di 1 Korintus 1 ayat 10, saudara-saudara, atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya minta supaya kalian semuanya seia sekata, supaya jangan ada perpecahan di antaramu. Hendaklah kalian bersatu, sehati dan sepikir. Secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa saudara-saudara yang adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus dipanggil untuk menjadi satu, yang mana konteks satu atau bersatu di dalam ayat 10 ini termasuk seia sekata, sehati, dan sepikiran. Berdasarkan ayat pembimbing yang kita renungkan dari Yohanes 17 tadi, kita dapat pula menafsirkan ayat 10 ini sebagai pada saat saudara-saudara, yaitu orang-orang yang percaya kepada Kristus, bersatu oleh karena Roh Kudus yang sama yang sudah kita renungkan tadi, dan persatuan ini terjadi dalam bentuk keseia-sekataan, kesehatian, dan kesepikiran. Maka yang terjadi adalah dunia percaya bahwa Tuhanlah yang telah mengutus Yesus. Dunia tahu bahwa Tuhan telah mengutus Yesus. Dunia tahu bahwa Tuhan mengasihi Yesus dan Tuhan mengasihi mereka, yaitu umat-Nya, umat Tuhan. Artinya adalah kebersatuan itu sendiri adalah suatu kesaksian akan Tuhan, suatu kesaksian akan Yesus, dan juga suatu kesaksian akan umat Tuhan. Di dalam konteks hari ini, saya mengimani adalah suatu kesaksian akan kita semua yang mendengarkan suara saya, yang adalah pengikut-pengikut Kristus. Poin selanjutnya adalah bersatu sebagai kesaksian adalah karya dari Roh Kudus Tuhan, bukan karya manusia. Anak kalimat atas nama Tuhan kita Yesus Kristus, yang di dalam bahasa Inggrisnya, versi King James, adalah by the name of our Lord Jesus Christ. Kata by di sini selengkapnya adalah by the means of, yang salah satu terjemahan bahasa Indonesianya adalah dengan cara, atau dengan kekuatan, atau dengan kekuasaan. Dengan demikian, salah satu penafsiran dari bersatu atau menjadi satu yang dalam konteks ayat 10 ini
menjadi seia sekata, menjadi sehati, menjadi sepikiran. Ini terjadi dengan kekuatan Roh Kudus Yesus yang dimiliki oleh setiap pengikut Yesus. Yang mana setiap pengikut Yesus di ayat 10 ini diacukan ke saudara-saudara. Yang mana salah satu penafsirannya pula adalah pada saat pengikut-pengikut Yesus ini bersatu, seia sekata, sehati, sepikiran. Saat itulah karya Roh Kudus Yesus sedang disaksikan, sedang ditunjukkan oleh pengikut-pengikut Yesus ini kepada seluruh dunia. Artinya pada saat itu Roh Kudus Yesus sedang mempergunakan pengikut-pengikut Yesus untuk bersaksi akan Yesus. Dengan demikian bersatu menjadi satu yang adalah sebagai kesaksian itu sendiri. Yang melakukan adalah Roh Kudus Tuhan, bukan manusia. Manusianya yang adalah pengikut-pengikut Kristus, yang adalah kita semua ini, dipergunakan atau dijadikan alat oleh Tuhan, oleh Roh Kudus Tuhan. Demikianlah poin-poin penting akan inti dari bersatu untuk bersaksi, yang adalah tema yang kita renungkan dari nas kita kali ini. Saya akan menutup renungan kita kali ini dengan beberapa poin penegasan dan tambahan. Sebagai poin penegasan, sebagaimana disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri di Yohanes 17 ayat 21 yang sudah kita renungkan bersama tadi, pengikut-pengikut Yesus itu pada saat Tuhan memanggil mereka untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus, mereka itu juga dipanggil untuk bersatu, untuk dipergunakan oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Jadi tidak ada yang namanya satu orang anak Tuhan yang dapat berkata bahwa dia dipanggil oleh Tuhan sendirian untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak ada yang namanya menghidupi panggilan sebagai pengikut Kristus sendirian. Pada saat seseorang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi pengikut Kristus, si orang termaksud juga dipanggil oleh Tuhan untuk bersatu dengan pengikut-pengikut Yesus yang lain, untuk bersama-sama sebagai kesatuan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi Tuhan. Dengan kata lain, panggilan menjadi pengikut Yesus adalah panggilan untuk bersatu, untuk dipakai oleh Tuhan menjadi saksi bagi Tuhan. Artinya, pengikut-pengikut Yesus yang tidak bersatu dengan pengikut-pengikut Yesus lainnya untuk dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi Tuhan, bukanlah pengikut Yesus yang sejati. Bukanlah pengikut Yesus sebagaimana yang dikehendaki oleh firman Tuhan. Adapun poin-poin tambahan yang akan kita renungkan di dalam bagian penutup ini termasuk di dalam Tuhan memakai pengikut-pengikut Yesus untuk bersatu, untuk Tuhan memakai pengikut-pengikut Yesus ini bersaksi bagi Tuhan. Berdasarkan 1 Korintus 1 ayat 10, Tuhan menghendaki pengikut-pengikut Yesus ini untuk di dalam kehidupan mereka menunjukkan kebersatuan, kesatuan dalam keseia sekataan, kesehatian, dan kesepikiranan antara satu sama lain sesama pengikut-pengikut Yesus. Berdasarkan ayat 12 secara tersurat dan tersirat, Tuhan menghendaki pengikut-pengikut Yesus untuk menghindari perpecahan yang disebabkan oleh kesetiaan pada tokoh-tokoh agama. Tuhan menghendaki pengikut-pengikut Yesus hanya setia kepada Yesus, kepada Tuhan Yesus. Berdasarkan ayat 13
secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki pengikut-pengikut Yesus untuk mengimani hanya ada satu tubuh Kristus. Untuk mengimani hanya Kristuslah yang disalib untuk gereja Kristus. Untuk pengikut-pengikut Yesus hanya dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tidak ada pengikut Yesus yang dibaptis dalam nama manusia manapun. Dan berdasarkan ayat 17 secara tersurat dan tersirat, firman Tuhan ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan menghendaki pengikut-pengikut Yesus hanya meninggikan Kristus dan karya Kristus di kayu salib. Pengikut Yesus tidak meninggikan manusia manapun, rasul manapun, pemimpin agama manapun. Dan Tuhan menghendaki pengikut-pengikut Yesus untuk memberitakan kabar baik dari Tuhan tentang Kristus, untuk memberitakan Injil Kristus, untuk menyampaikan firman Tuhan. Demikianlah renungan kita kali ini. Mengetahui akan semua yang baru saja kita renungkan bersama, mari kita akhiri renungan ini dengan merenungkan beberapa penerapan berikut. Sebetulnya banyak sekali penerapan-penerapan yang dapat kita hidupi dari nas kita ini. Untuk kali ini saya akan mengajak kita semua untuk merenungkan hanya beberapa penerapan saja untuk kita hidupi setiap hari di dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikut Yesus. Sebagai kelompok penerapan pertama dari nas kita adalah mengetahui bahwa Tuhan memanggil setiap pengikut Yesus, setiap pengikutnya untuk bersatu bagi Tuhan, mempergunakan pengikut-pengikut Yesus ini untuk bersaksi akan Tuhan. Maka berdoalah, memohon Roh Kudus Tuhan untuk memampukan dan memakai kita sebagai pengikut-pengikut Yesus untuk selalu bersatu, sehingga Tuhan kita disaksikan, diketahui, dimuliakan oleh seluruh dunia sebagai satu-satunya Tuhan yang ada. Perwujudan dari kelompok penerapan pertama ini termasuk pengikut-pengikut Yesus berdoa dengan khusyuk setiap hari, memohon urapan dari Roh Kudus Tuhan. Pengikut-pengikut Yesus bersatu dalam keseiasakataan, bersatu dalam kesehatian, bersatu dalam kesepikiran. Pengikut-pengikut Yesus bersaksi akan Kristus, bersaksi akan Tuhan, bersaksi akan satu sama lain. Kelompok penerapan kedua yang adalah penerapan terakhir dalam renungan kita kali ini adalah mengetahui bahwa Tuhan memanggil setiap pengikut Yesus untuk bersatu, untuk bersaksi dengan memberitakan Injil. Maka berdoalah, memohon Roh Kudus Tuhan untuk memampukan dan memakai kita, pengikut-pengikut Yesus, untuk selalu menghidupi Injil, selalu menghidupi Alkitab, sehingga dengan demikian Tuhan kita selalu disaksikan, selalu dimuliakan oleh seluruh dunia sebagai satu-satunya Tuhan yang ada. Perwujudan dari kelompok penerapan kedua ini termasuk pengikut-pengikut Yesus menggumuli Alkitab setiap hari. Menggumuli Alkitab di sini termasuk membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, dan melakukan Alkitab atas urapan dari Roh Kudus Tuhan. Termasuk pula pengikut-pengikut Yesus melakukan perintah-perintah Tuhan berdasarkan Alkitab setiap hari. Demikianlah renungan kita akan bersatu untuk bersaksi akan bagaimana Tuhan memanggil kita, pengikut-pengikut Yesus, untuk bersatu, sehingga Tuhan berkenan memakai kita untuk bersaksi bagi Tuhan, bagi Yesus Kristus, bagi sesama tubuh Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengimani jika kita semua
pengikut-pengikut Kristus yang sudah lahir baru, menghidupi firman Tuhan yang baru saja kita renungkan ini, lengkap dengan penerapan-penerapannya, maka Tuhan kita semakin dimuliakan dengan luar biasa. Amin.